Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Khofifah, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan membuat real teaching pembelajaran dengan model TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna? Biwaihi walhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Hadir semua, alhamdulillah. Kemudian untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita, ya, kita mulai pembelajaran kali ini juga dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh duduk kembali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang haji, ya. Karena ini juga sedang kita berada di hari ini kita sedang di bulan Dzulhijjah, ya. Jadi pas banget hari ini kita akan membahas tentang haji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah nggak sih lihat orang berangkat haji? Pernah. Terus kalau lihat Kalau lihat berita tentang haji di TV pernah? Pernah. Berarti kalian sudah sedikit mengenal ya tentang berangkat haji itu gimana ya? Sudah. Ya. Juga kalian, kenapa haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu? Karena syariat Islam itu tidak memberatkan bagi pemeluk. Ya, Bu. Ada ayat Al-Quran, Bu, bahwa Allah menjelaskan Allah itu menghendaki untuk hambanya kemudahan dan bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, mantap. Ya, berarti haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Menurut kalian apa sih bedanya haji sama umroh? Bu, kalau haji hanya dilakukan setahun sekali di bulan Dzulhijjah. Kalau umrah bisa tiap hari, Bu. Iya. Kalau Kedua? sunnah, kalau haji wajib, Bu. Iya, ada lagi? Kalau haji itu dilaksanakan wajib seumur hidup, Bu. Sekali seumur hidup. Kalau sunnah itu bisa berkali-kali dulu. Iya, kalau umroh bisa berkali-kali, bisa bulan apa aja. Oke, mantap semua jawabannya. Ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, kalian itu memahami, ya, kalian itu paham tentang apa aja sih rukun haji, syarat-syarat haji.
apa aja sih hikmah dan juga nilai-nilai dari ibadah haji, ya. Karena haji itu bukan hanya sekedar ritual ibadah saja, tapi haji itu adalah praktek hubungan dekat kita kepada Allah. Penyampaian materi tentang haji ini, ya, karena model pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ibu memakai model pembelajaran TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge, ya, maka tentang teknologi ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang penggunaan platform atau website soal jawab tentang Islam atau islamkilih.info, ya. Ini dia websitenya. Kalian nama nggak sih? Soal jawab tentang Islam ini adalah satu website, kita di situ bisa tanya apa aja. Coba kita klik ya. Ini dia, muncul seperti ini, tanya jawab seputar Islam. Nanti kita bisa tanya apapun di situ tentang Islam. Nanti akan keluar pengertiannya, caranya dan seterusnya. Coba kita klik tentang haji. Masuk ke pencarian. Masuk dengan haji. Kalau kita buka ya di sini ya, soal jawab tentang Islam. Ini dia. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ya. Haji adalah menuju ke Ka'bah Baitul Haram untuk menunaikan berbagai ritual, yaitu perbuatan dan perkataan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara hajinya seperti tawaf, kemudian sa'i, Safa dan Marwah, wukuf di Arafah dan juga melempar jumroh. Ya. Padanya terdapat manfaat yang sangat besar bagi hambanya, diantaranya adalah pernyataan tauhid kepada Allah, ampunan yang besar bagi jamaah, perkenalan antara kaum muslimin, mempelajari hukum-hukum agama dan juga manfaat lainnya. Ini ya yang nanti kalian akan praktekkan di diskusi nanti. Ini barunya kayak mana ya? Nah, kemudian di bawahnya lagi ada info tentang kedudukan haji dalam Islam dan syarat-syarat wajibnya. Di bawahnya lagi ada kapan diwajibkan ibadah haji, ya. Keutamaan haji yang wajib itu berlaku bagi haji wajib maupun dan seterusnya, sifat haji, nomor haji dan seterusnya. Itu yang nanti coba akan kalian bahas di diskusi kelompok kalian masing-masing. Karena sekarang juga orang sedang melaksanakan ibadah haji, coba kita lihat live streaming dari Mekah detik ini. Ya, kalau di sini mungkin pagi, kalau di sana mungkin sekarang lagi malam ya. Dari Madinah ke kota Mekah, seluruh jemaah yang tiba di Mekah akan langsung melaksanakan umroh wajib. Informasi terkini kita bergabung dengan rekan Putri Lukman dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Putri, berapa total jemaah yang berangkat dari Madinah ke Mekah dan bagaimana dengan kesiapan puncak ibadah haji? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini akan ada 8 kloter yang bergerak dari Madinah ke kota Mekah. 8 kloter ini menjadi kloter terakhir dari pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke kota Mekah. 8 kloter atau 3.267 jemaah ini akan sudah memakai pakaian ihram dari kota Madinah menuju ke Mekah. Nantinya mereka akan mengambil mikot di Bir Ali, lalu melakukan perjalanan 6 sampai 8 jam untuk menuju ke kota
kelompok nanti silahkan tadi buka website atau yang tadi Ibu sampaikan ya, islamkie.info itu. Nanti coba kalian buka ya, kalian cari materinya, kalian diskusikan, kemudian kalian bikin PowerPoint di laptop kalian masing-masing menggunakan aplikasi Canva. Ya, setelah itu kalian persiapkan untuk setiap kelompok masing-masing presentasi ke depan. Siap? Siap, Bu. Ya, oke. Oke, setelah kalian berdiskusi dan kalian membuat PowerPoint di Canva, ya, silahkan untuk menyampaikan PowerPoint yang telah kalian buat. Yang pertama dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami buat di aplikasi Canva. Kami akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan syarat haji. Haji, pengertian haji. Haji adalah pergi ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan dengan syarat yang telah ditetapkan. Wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Yang kedua, wajib 1 kali seumur hidup. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam, hanya muslim yang sah melakukan haji. Yang kedua baligh, sudah dewasa, bukan anak kecil. Yang ketiga berakal, tidak gila atau terganggu akalnya. Yang keempat merdeka, bukan budak, dahulu berlaku, ini sudah tidak relevan. Yang kelima mampu secara fisik, biaya perjalanan, aman dalam perjalanan. Haji bukan hanya perjalanan fisik ke Ka'bah, tapi perjalanan hati menuju Allah. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana menurut kalian dampak dari penggunaan teknologi seperti aplikasi simulasi haji terhadap pemahaman dan kesiapan calon jemaah haji zaman sekarang? Udah. Menurut kami, penggunaan teknologi semacam itu akan sangat membantu untuk para jemaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji, karena tidak semua orang tahu seperti orang-orang yang tahu tentang syarat-syarat dan rukun dari haji, tata cara langkah untuk melaksanakan haji. Jadi menurut kami itu sangat membantu untuk proses pelaksanaan haji. Tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih, mungkin ini hanya dari kami yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menerangkan apa sih perbedaan rukun haji dan wajib haji. Jadi rukun haji itu ada 6, yaitu yang pertama ihram, niat memulai ibadah haji dari mikot. Pakaian ihram warna putih tidak berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada 9 Dzulhijjah, waktu utama setelah zawal matahari tergelincir. Yang ketiga, tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali secara jarum jam dilakukan setelah wukuf.
Yang keempat, sa'i. Berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul. Mencukur atau memotong sebagian rambut, simbol bebas dari larangan ihram. Yang keenam, tertib. Dilakukan secara berurutan dan tidak ditinggalkan. Wajib haji berbeda dari rukun. Jika tidak dilakukan ibadah tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Berikut adalah wajib haji. Yang pertama, niat ihram dari mikot yang ditentukan. Yang kedua, bermalam mabit di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melempar jumroh di Mina, Aqabah, Ula, Wusta. Yang kelima, menjaga larangan selama ihram. Yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf wada atau perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Jadi, wajib haji adalah bukti kesungguhan dalam ibadah, disiplin dalam menjalankannya, ikhlas dalam menggantinya. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. menurut kalian mengapa wukuf di Arafah dianggap sangat penting? Menurut kami, mengapa wukuf itu penting? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Artinya, tanpa wukuf di Arafah, ibadah haji seseorang tidak sah, walaupun seseorang itu sudah melakukan rangkaian haji lainnya. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hikmah dan nilai-nilai ibadah haji. Hikmah ibadah haji dan praktiknya. Yang pertama, kesabaran dan disiplin. Terdapat dari menunggu dan berdesakan saat melempar jumroh, mabit di Musdalifah dan Mina dengan fasilitas terbatas. Tertib antri saat tawaf dan sa'i. Pelajarannya, menahan diri, menghargai waktu dan aturan. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terdapat dari niat ihram karena Allah semata, wukuf di Arafah saat seluruh doa dipanjatkan. Pelajarannya, menyadari bahwa semua kembali pada Allah. Yang ketiga, persaudaraan dan persatuan umat. Terdapat dari beribadah bersama jutaan umat dari berbagai negara. Semua mengenakan pakaian yang sama atau ihram. Pelajaran, menghilangkan rasa sombong, rasisme, dan ego. Kesederhanaan. Yang keempat, kesederhanaan. Terdapat dari pakaian ihram tanpa hiasan, tidur di tenda bersama-sama. Pelajarannya, kita semua sama di hadapan Allah. Dan yang kelima, menghapus doa. Didapat dari Dan yang kelima, menghapus dosa. Didapat dari menyempurnakan seluruh rukun dan wajib haji dengan ikhlas. Menahan diri dari larangan ihram. Dalil, haji mabrur balasannya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai haji dan contohnya. Yang pertama, tauhid dan ketaatan kepada Allah. Contohnya, niat ihram dari mikot tertentu, walau jauh. Nilainya, patuh meskipun tidak paham alasannya. Yang kedua, disiplin dan tertib. Contohnya, waktu wukuf hanya 9 Zulhijjah. Tawaf harus 7 putaran. Nilainya, tepat waktu dan mengikuti urutan. Yang ketiga, kepedulian sosial. Contohnya, berbagi tempat, saling membantu jamaah lain. Nilainya, empati dan tolong menolong sesama muslim. Yang keempat, kebersihan dan ketertiban. Contoh, menjaga kebersihan di Mina dan Arafah meski ramai. Nilai menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Yang kelima, tawadu atau rendah hati. Contoh, semua orang setara saat ihram, tidak ada pangkat. Nilai tidak sombong atas status atau kekayaan. Di tanah suci, semua gelar ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah hati yang tunduk dan jiwa yang tunduk kepada Allah. Presentasi
dari kelompok 3. Silahkan dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa keutamaan haji dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara penerapannya terutama bagi kami yang belum pernah haji. Pertama, sabar ketika waktu kita haji, kesabaran kita sangat diuji. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tertib. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari tiap kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sudah ada diskusi juga di antara kalian. Presentasinya sangat bagus. Kemudian tanya jawabnya, diskusinya juga oke ya. Kolaborasinya ketika kalian kerja kelompok juga itu apresiasi ya. Kemudian terakhir dari yang tadi sudah kalian pelajari, ibu akan membagikan assessment ya. Kita coba apakah kalian sudah benar-benar paham dengan mengisi assessment ini ya. Dan silahkan diisi. Nah itu tadi ya pembelajaran kita dengan model PPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge ya, yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah untuk refleksi dan evaluasi kita bersama dari materi kita ini tentang berhaji ya. Nah itu tadi pembelajaran dengan model pembelajaran TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang telah kita laksanakan bersama-sama, yang materinya itu tentang haji. Ya, untuk evaluasi dan refleksi kita bersama, kira-kira menurut kalian apa aja hikmah atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ibadah haji? Apa aja kira-kira? Sabaran. Kenapa? Karena ketika haji itu kita dilatih untuk harus bersabar. Terus lagi tertib, ya itu harus kita biasakan sejak saat ini. Budaya antri itu kita harus terapkan mulai sekarang juga, karena nanti ketika berhaji itu miliaran mungkin, ada miliaran nggak sih? Ratusan juta umat muslim itu melakukan ibadah yang sama. Ya kalau nggak tertib gimana? Kalau nggak antri gimana ya kan? Terus selain itu ikhlas, menerima segala keadaan apapun itu. Ada yang tidak terbiasa dengan cuaca, tidak terbiasa dengan makanannya, tidak terbiasa dengan banyaknya orang, maka kita harus ikhlas dalam melakukan rutinitas apapun saat berhaji. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ibu tambahkan ada lagi, haji itu mengajarkan kita tentang kesetaraan, tentang kesederhanaan. Tadi ada quotes dari kalian itu tentang haji itu meninggalkan jabatan, meninggalkan gelar. Ketika haji, semuanya pakaiannya sama di hadapan Allah itu sama. Ya, tidak ada yang kaya, miskin, ya, jabatannya tinggi, gelarnya dan seterusnya itu tidak dibawa. Semuanya sama di hadapan Allah. Ya, itu tadi refleksi dan evaluasi dari kita. Terakhir, kalau kalian tidak ada pertanyaan lagi dan juga tidak ada yang ingin ditambahkan, ya kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.